Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusyanti dengan NPM S1A20118 dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Riau. Di sini saya ingin mereview kembali tentang buku Pendidikan Pancasila untuk Pendidikan Tinggi yang dibuat oleh Dr. Ujang Carda, SSH, MH, MIP. Berikut adalah penjelasannya. Pendidikan Pancasila. Bab yang pertama, bab 1, yaitu tentang orientasi terhadap pendidikan Pancasila. A. Landasan dan tujuan pendidikan Pancasila dibagi menjadi 7 bagian, yaitu landasan pendidikan Pancasila, tujuan pendidikan Pancasila, misi dan visi pendidikan Pancasila sebagai mata kuliah pengembangan kepribadian, kompetensi pendidikan Pancasila, dasar substansi kajian pendidikan Pancasila, metodologi pembelajaran pendidikan Pancasila, dan yang terakhir pembahasan Pancasila secara ilmiah. Rumusan Pancasila. Rumusan Pancasila secara etimologis, secara terminologis, secara historis, dan secara sosiologis. Tujuan mempelajari Pancasila. Ingin mengetahui Pancasila yang benar, yakin, yang dapat dipertanggungjawabkan secara baik yuridis, konstitusional, maupun secara objektif ilmiah. Lalu bab 2, memahami sejarah Pancasila sebagai lembaga negara Indonesia, Pancasila era kemerdekaan, Pancasila era Orde Lama, Orde Baru, dan era reformasi. Pengertian lembaga negara. Garuda Pancasila merupakan simbol cerminan kedaulatan negara di dalam tata pergaulan dengan negara-negara lain yang menjadi cerminan kemandirian dan eksistensi Indonesia, negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Lalu bab 3, tentang memahami Pancasila sebagai sistem filsafat. Sistem filsafat menurut KBBI sendiri, pengertian filsafat adalah pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai sebab, usul, dan hukumnya. Pancasila diangkat dari pandangan hidup yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia yang kemudian dipandang hidup ini dirumuskan secara cerdas oleh para pendiri bangsa dan diangkat sebagai dasar kehidupan bernegara. Lanjut bab 4, yaitu tentang memahami Pancasila sebagai sistem nilai, etika, dan norma. Pancasila membahas tentang sebagaimana Pancasila berperan menjadi sistem dalam dasar fundamental bagi bangsa dan negara. Nilai atau value sendiri termasuk kajian filsafat, yaitu filsafat nilai, etiologi, theory of value. Dalam hubungannya dengan pengertian ini, maka Pancasila tergolong nilai kerohanian yang di dalamnya tergantung nilai-nilai lainnya secara lengkap dan harmonis, baik nilai material, vital, kebenaran atau kenyataan, estetik, etis, maupun nilai religius. Lanjut bab 5, yaitu tentang memahami muatan sila-sila dalam Pancasila. Hakikat abstrak disebut juga sebagai hakikat jenis atau hakikat umum yang mengandung unsur-unsur yang sama, tetap, dan tidak berubah. Hakikat abstrak sila-sila Pancasila menunjukkan pada kata kebutuhan manusia, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Hakikat konkret yang bersifat nyata sebagaimana dalam menatanya. Hakikat konkret Pancasila terletak pada fungsi Pancasila sebagai dasar filsafat negara. Hakikat pribadi, hakikat yang memiliki sifat khusus, artinya terikat kepada barang sesuatu. Hakikat pribadi Pancasila menunjukkan pada ciri-ciri khusus sila-sila Pancasila yang ada pada bangsa Indonesia, yaitu adat istiadat, nilai-nilai agama, dan nilai-nilai kebudayaan, sifat dan karakter yang melekat pada bangsa Indonesia sehingga membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lainnya. Lanjut bab 6, memahami Pancasila, ideologi, bangsa, dan negara. Pada hakikatnya, ideologi adalah hasil refleksi manusia berkat kemampuan mengadakan destinasi terhadap dunia kehidupan. Maka terdapat suatu yang bersifat dialektis secara ideologi, dan masyarakat negara umum di satu pihak membuat ideologi semakin realistis dan di pihak lain mendorong masyarakat semakin mendekati bentuk ideal. Ideologi nasional merupakan kumpulan pikiran-pikiran rakyat yang mengandung pandangan tentang keadaan bangsa menurut perspektif atau harapan pada masa depan bangsa dengan memberikan arah serta dorongan bagi seluruh kegiatan manusia
Istilah nasional di sini diartikan kumpulan masyarakat yang telah menetap dalam satu negara. Lanjut bab 7, yaitu perkembangan demokrasi di Indonesia. Sistem demokrasi semula lahir pada pelarian mengenai hubungan negara antara abad 6 sampai 3 Masehi. Pada waktu itu dilihat dari pelaksanaannya, demokrasi yang diperhatikan bersifat langsung. Artinya hak rakyat untuk membuat keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga yang bertindak berdasarkan prosedur komunitas. Di Yunani kuno, demokrasi hanya berlaku untuk warga yang resmi dan hukum di Yunani kuno. Kemudian dipraktikkan dalam kehidupan bernegara, sedangkan penduduk yang terdiri dari budak, pedagang asing, perempuan, dan anak-anak tidak dapat menikmati hak demokrasi. Sifat demokrasi ini yaitu bersifat langsung, yaitu suatu bentuk pemerintah yang di dalamnya ada hak untuk membuat keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga bernegara berdasarkan prosedur komunitas, tetapi dalam bentuk modern demokrasi asli tidak dapat bersifat langsung. Lanjut bab 8, memahami hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Pengertian HAM. Istilah HAM diperkenalkan oleh Roosevelt yang dirumuskan pada tahun 1948 sebagai pengganti Right of Man. HAM merupakan hak yang dimiliki oleh manusia sejak lahir dan bersifat abadi yang tertuang dalam pasal 1 ayat 1 UUD nomor 39 tahun 1999. HAM dalam Pancasila, HAM dalam sila ketuhanan yang Maha Esa, HAM dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab, HAM dalam sila persatuan Indonesia, HAM dalam sila kelima kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, HAM dalam sila keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Bab 9, memahami Pancasila dalam sistem tata negara Indonesia. Isi arti Pancasila menurut pembukaan UUD 1945 adalah Pancasila sebagai dasar filsafat atau ideologi bangsa dan negara Republik Indonesia. Susunan pembukaan UUD 1945 terdiri dari 2 bagian yang terbagi atas 3 alinea, yaitu pernyataan hak segala bangsa akan kemerdekaan. Tujuan pembukaan UUD 1945 bertujuan untuk mempertanggungjawabkan bahwa kemerdekaan bagi segala bangsa merupakan hak kodrat, hak normal. Lanjut bab 10, bab terakhir. Refleksi Pancasila sebagai paradigma formasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pengertian paradigma menurut Oxford English Dictionary adalah contoh atau pola, akan tetapi di dalam komunitas ilmiah, paradigma dipahami sebagai sesuatu yang lebih konseptual dan signifikan. Pancasila sebagai paradigma pembangunan tujuan negara yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Jangan lupa like dan komen ya. Terima kasih, bye bye. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.